Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa iman, kesempatan, kesehatan, sehingga insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan ke-8 ini. Salawat beserta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, nabi yang telah merinting umatnya atau menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang menerang. Dan insyaallah kita sudah masuk beragama Islam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kemarin Bapak Guru sudah memberikan sebuah tugas. Tugas pertama yaitu tentang membaca Al-Quran, dilanjutkan bacaan Quran surah Al-Baqarah ayat seterusnya. Terus yang kedua berupa tulisan, dan yang ketiga adalah berupa ceramah, teks ceramah. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah mengirim tugas untuk ceramahnya. Dan aku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang khutbah Jumat, namun itu sudah ditulis. Untuk sunnah khutbah Jumat, kalian cukup memahaminya atau membacanya. Terus kedua, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, begitupun kalian cuma membacanya, tidak usah tulisan. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah hikmah sholat Jumat, ya, hikmah sholat Jumat. Ya, yang ditulis adalah hikmah sholat Jumat. Satu, ya, yang dibaca adalah yang ditulis adalah apa yang saya baca. Satu, hikmah sholat Jumat. Satu, memuliakan hari Jumat. Dua, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya, misalnya jika melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, ya, kesusahan hidup. Jadi anak-anakku sekalian, untuk nomor 2-nya itu sampai menguatkan tali silaturahmi sampai titik pertama. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Jadi anak-anakku sekalian, yang ditulis itu tadi. Terus yang selanjutnya, halangan sholat Jumat, ya, halangan sholat Jumat, ya. Halangan sholat Jumat sampai titik pertama aja atau koma pertama, yaitu sakit, hujan lebat, musafir, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Jadi itu aja. Jadi saya ulangi, kalau untuk halangan sholat Jumat, A, sakit, B, hujan lebat, C, musafir, D, perjalanan menuju tempat pelaksanaan sholat Jumat tidak aman. Ya, oke. Ini artinya ketika misalnya dalam keadaan 4 ini ada pada diri kita, atau ada salah satunya dalam kondisi ini dalam tubuh kita, maka itu tidak menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya dalam keadaan sakit parah, ya, ketika dia bangun merasa pusing dan menggigil, itu tidak termasuk untuk menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya hujan lebat, ya, hujan lebat itu misalnya banjir, terus yang kedua guntur dan sebagainya, bahwa menjadi sebuah kecelakaan ketika kita keluar karena hujan deras, itu tidak menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Musafir dalam perjalanan, ya, perjalanan ke tempat ibadat tidak aman,
Ya misalnya tidak ada masjid di kilo 6 ini, masjid hanya satu-satunya di kilo 12, namun di kilo 7 itu ada misalnya begal atau perampokan atau misalnya tawuran atau dan sebagainya, maka itu tidak menjadi kewajiban untuk melaksanakan Jumat karena ada salah satunya yang menjadi syarat atau tidak bolehnya atau halangan sholat Jumat. Nah, aku sekalian, yang selanjutnya apa yang ditulis? Aku ingin bisa sholat Jumat, ya. Jadi ini tata cara untuk apa yang harus kita lakukan pada saat ingin melaksanakan sholat Jumat. Yang satu, bersihkan terlebih dahulu badan, ya, dari kotoran, ya. Jadi satu. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, ya, mandi terlebih dahulu. Jadi pertama memperhatikan pakaiannya, ya, badannya apakah dia layak untuk melaksanakan sholat Jumat, artinya pakaiannya atau tubuhnya tidak ada bekas najis, ya, atau dalam keadaan harus suci atau yang disebut taharah. Yang kedua, tadi sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi. Apa manfaatnya mandi? Karena pada saat beraktivitas tentunya ketika kita pulang ke rumah langsung ngantuk, ya. Nah, ketika disunahkan untuk mandi dalam artian supaya tubuh ini fresh kembali, tidak dalam keadaan tidur pada pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih, ya, pakai pakaian yang bersih. Terus yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi tahiyatul masjid itu sangat penting, ya, pada pelaksanaan sholat Jumat. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, salawat Nabi dan membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengundangkan azan yang pertama. Yang ketujuh, setelah selesai azan jamaah melaksanakan sholat sunnah qabliyatul sunnah jamaah, ya. Jadi melaksanakan sholat sunnah sebelum pada pelaksanaan khutbah, ya. Yang ke-8, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin menggunakan azan yang kedua, ya. Tapi namun kita di sini di Masjid Muhajirin itu hanya satu azan, ya, atau hanya satu kali dalam azan. Kalau di Tanjung sana At-Taqwa itu sudah 2 kali. Kalau di Masjid Muhajirin cuma sekali. Apakah sah sholat Jumatnya? Sah, karena itu hanya dalam bentuk sunnah atau keyakinan atau pemahaman setiap masjidnya. 9, bagi yang melakukan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, ini penjelasan kalau misalnya dalam satu masjid azannya 1 kali, ya. Nah, aku sekalian, jadi tadi yang itu ditulis, ya, untuk aku ingin bisa sholat Jumat nomor 1 sampai 9. Tidak usah ditulis pembukaannya, langsung aku ingin bisa sholat Jumat, langsung nomor 1. Terus yang selanjutnya, yang ditulis sampai nomor 10 aja. Yang ditulis sampai nomor 10 saja. Tidak usah sampai ke 17, ya. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir tentang sholat Jumat, dan insya Allah kita akan melaksanakan atau berjumpa di pertemuan ke-9 di materi bab 10 tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak qashar, ya. Ini insya Allah di minggu depan kita akan masuk di bab 10, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan qashar? Sholat jamak itu pada intinya adalah ketika dalam perjalanan kita akan menjamak atau mengqashar sholat kita. Artinya menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur digabung dengan sholat asar, itu namanya sholat jamak qashar, ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam keadaan sehat terus, amin ya rabbal alamin. Dan tugasnya tadi yang pertama tugas tulisan, dan tugas yang kedua membuat lagi audio melanjutkan bacaan Al-Quran 15 ke depan, ya, 15 ayat
setelah membaca ayat kemarin, ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi ada 2 tugas. Pertama tugas tulisan, terus yang kedua tugas bacaan Al-Quran dalam bentuk audio. Dan saya ingatkan yang belum mengumpulkan tugas, ya saya tekankan kelas 7, awas, ini sudah semester 2, semester dalam bentuk penaikan kelas. Semester dalam bentuk penaikan kelas. Kapan kalian mengerjakan sebanyak 75% tugas kalian, maka dinyatakan tidak naik. Ya anak-anakku sekalian, kelas 7 dinyatakan tidak naik kelas. Jadi awas yang masih main-main, segera tuntaskan tugas kalian, karena semakin banyak tugas kalian tumpuk, semakin berat pada nanti akhir-akhir semester. Jadi anak-anakku sekalian, saya memohon segera menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, dan kalian yang sudah mengerjakan 1 sampai 7 luar biasa, ya. Kalian memberikan prinsip manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Jadi dalam artian ketika kita berusaha, ketika kita mengerjakan, pasti ada timbal baliknya, baik itu peringkat 1, peringkat 2 maupun peringkat ketiga. Jadikan target hari ini bahwa untuk semester 2 saya peringkat 1. Anak-anakku sekalian, ini yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kalian dalam keadaan sehat. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.